Kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Kali ini judulnya adalah Dia yang Seakan Menghindar. Apa sih penyebabnya? Apa sih maksudnya? Kita lihat ya. Dan bagaimana perasaannya dia yang sebenarnya kepada kalian. Oke, kembali dengan general reading. Jadi belum tentu resonate untuk semuanya, mungkin hanya beberapa saja yang resonate. Dan pastikan kalian berada dalam cerita atau kisah yang terbaca di sini. Kalau tidak, mungkin ini bukan bacaan untuk kalian ya. Energi kartu tarot juga mungkin bisa terbolak-balik antara energi kalian atau energi seseorang yang kalian fokuskan. Bisa vice versa ya. Dan bacaan saya ini sifatnya timeless, tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kalian menonton, mungkin di sana memang energi kalian yang tertarik atau yang ada energi yang menarik kalian ke video ini ya. Kemudian mungkin memang ada pencerahan atau saran-saran yang sekiranya perlu untuk kalian ya. Simak dari awal hingga akhir supaya pemahamannya tidak sepotong-sepotong ya. Dan kalau untuk yang di TikTok juga yang di Instagram itu semuanya hanya cuplikan, yang lengkap ada di YouTube ya. Oke. Bagaimana sih atau mungkin kisahnya seperti apa, kita lihat dulu. Kisahnya seperti apa ya? Dan pastikan kalian masuk ke dalam kisah ini ya. Mungkin juga sosok-sosoknya juga bisa tertarik ke sini energinya. Seseorang yang kalian fokuskan. Silakan difokuskan untuk seseorang yang kalian ingin tahu. Kenapa sih dia menghindar? Oke, bentar. Oke. Untuk yang ingin personal reading silakan chat nomor WA saya ya untuk mendaftar saja. Ya, chat only, tidak telepon atau mungkin curhat dan lain sebagainya. Karena kalau telepon itu pasti saya reject dan saya mungkin bisa blokir kalau terus-terusan telepon. Karena apa? Mengganggu proses personal reading saya untuk yang lainnya. Karena personal reading di saya itu semuanya dengan video call ya. Nanti saya yang video call. Untuk waktunya kita bisa janjian waktu yang enak. Sama-sama enak dan memang ada slot yang kosong ya. Semua pembacaan di saya semuanya berbayar ya. Ada 3 macam durasi yang bisa dipilih. Silakan disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Oke. Sudah tertarik di sini kisahnya adalah kisah mengenai cinta ya atau mungkin perasaan ya. Tentang perasaan, emosi-emosi baru, ada euforia, kegembiraan, ada awal-awal hubungan. Ini bisa kalian dengan orang masa lalu, ada CLBK seperti itu ada ya. Tapi di sini juga masih sangat berhati-hati. Artinya ada di sini ada Seven of Wands di mana masih sedang tidak ingin diganggu kalau saya bilang ya, sedang membatasi. Ini orang-orang masa lalu. Saya kira ya. Mungkin kalian kembali lagi setelah sekian lama tidak bertemu ya. Ya benar di sini mungkin kalian mempersepsikan, berasumsi dia itu masih seperti yang dulu ya. Pada waktu kalian masih sama-sama muda atau yang jelas ini bukan orang baru ya. Tapi orang yang sudah pernah kalian kenal sebelumnya. Oke. Kalau lihat orangnya mungkin ini ada orangnya itu polos, bisa dibilang seperti itu. Nggak terlalu banyak intrik ya. Orangnya lebih kepada jiwanya itu agak gimana ya, murni orangnya tapi pede, orang yang ceria seperti itu. Cuman agak gegabah dalam mengambil satu keputusan ya. Kalian ini awalnya seneng banget ketemu dengan seseorang yang dari masa lalu kalian seperti itu. Oke, di sini ada Queen of Pentacle, kemudian Ten of Swords, The Emperor, kemudian Seven of Swords, dan kemudian King of Wands. Ada Kings. Oke. Di sini kalau saya bilang energinya itu ada maskulin, ada feminin. Cuman yang paling banyak adalah maskulin ya. Di tengah itu ada Emperor ya. Emperor ini lebih kepada seorang pemimpin ya, kaisar bisa dibilang seperti itu. Ini adalah orang-orang yang sedikit ambisius, suka mengontrol sesuatu ya.
Kemudian dalam rencana-rencana atau mungkin melihat masa depan itu lebih kepada ambisi untuk merealisasikan seperti itu ya. Kemudian mungkin ini ada orang-orang yang bekerja di bidang hukum ya, atau mungkin orang-orang yang memang punya kekuatan, punya kekuasaan otoritas ya. Mungkin memang dia pemimpin satu perusahaan atau di dalam satu instansi itu posisinya agak tinggi ya, tinggilah seperti itu ya. Kemudian kenapa dia ini seakan menghindar ya? Ini orang-orang yang menghindar ini sebentar, kalau kenapa menghindarnya belum, ini masih ceritanya. Ceritanya ada yang namanya cerita-cerita memang ngilang. Kalian merasa dicurangi oleh orang ini ya, ada yang tiba-tiba meninggalkan atau dengan sengaja meninggalkan dan kalian nggak nyangka, kenapa sih ini? Apakah dia itu hanya ada butuhnya aja ya? Ada memang energi-energi yang seperti itu, bukan hanya intuisi kalian ya. Kemudian ada dia meninggalkan sebenarnya bukan dengan tiba-tiba ada sesuatu sehingga terpaksa meninggalkan, bukan. Ini lebih kepada ada perencanaan yang cermat dari si dia ini. Bisa dibilang curang kalau saya bilang ya. Jadi curang. Jadi yang seakan menghindar ini memang menghindar. Jadi bukan hanya sebatas intuisi atau persepsi kalian, tapi memang sengaja menghindar ya. Kemudian memang orangnya kalau dalam komunikasi mungkin dia bisa meyakinkan kalian bahwa aku ini nggak menghindar kok, saya ini ada begini dan begitu dan berbagai macam alibi ya, padahal memang sebenarnya memang ingin meninggalkan loh ya. Nah, jadi ini catatan untuk kalian bahwa kalau kalian yang masih halu dan baper sama orang ini ya, yang seakan menghindar tapi energinya yang seperti tadi ya, itu memang dia sengaja untuk menghindar ya. Nanti kita lihat kenapa menghindar, apa maksudnya, apa penyebabnya. Oke. Sebentar, kita lihat dulu, kisahnya belum selesai. Di sini dia merasa berat seperti hampir mati. Nah, di sini ada Ten of Swords. Jadi ingin bangkit, ingin bergerak nggak bisa. Kayak ditusuk dari belakang ya, pedang menancap 10 sehingga gerak nggak bisa. Keinginannya sih bangkit. Nah, di sini ada sosok Queen of Pentacle ya, di mana ini ada sosok-sosok yang mandiri, kemudian orang yang lurus, dermawan, mewah. Seseorang ini energinya feminin. Ya, silakan difokuskan, ini siapanya dia atau ini dia. Adalah orang yang memang secara materi itu banyak keberkahan, kelimpahan ya. Mungkin memang punya jabatan, punya uang. Secara duniawi itu banyak keberkatan. Keberkahan di dalam hidupnya ya. Coba saya lihat satu ini aja ya. Ini nih siapa? Apa kaitannya sama ini, atau ini memang energinya ini ya, karena seseorang laki-laki pun bisa energinya feminin, tapi ini lebih kepada feminin yang orang punya uang tapi mampu untuk memanage seperti itu. Kemudian lebih dermawan, memberikan segala yang dia miliki itu untuk membahagiakan orang lain. Nah, seperti itu, lebih kepada dermawan, saya bilang. Penampilannya mewah, suka yang namanya fashion. Nah, seperti itu ya. Oke, saya ingin lihat sekali lagi ya, lebih dalam supaya lebih jelas. Siapa ini? Dia ataukah orang lain? Ataukah ini kalian? Oke, Queen lagi. Ini adalah seorang pemikir. Orang-orangnya lembut dalam ini orang educated ya. Oke, sekarang agak lebih jelas lagi. Saya ambil satu lagi, siapa dia? Oke. Masih belum jelas juga, yang jelas ini energinya feminin ya. Feminin, kalau bisa dibilang ini adalah orang-orang yang berkelas ya. Kemudian orang yang gigih. Di sini ada energi-energi perceraian
Apakah ini adalah mantan istri, mantan suami, atau mungkin seseorang yang memang dulunya pernah terikat dalam satu ikatan pernikahan. Seperti itu kalau kartunya. Silakan disesuaikan ya. Jadi orang ini sebenarnya kalau memang nggak ada masalah sih ngomongnya bagus. Tapi kalau ada trigger yang membuat dia mangkel, membuat dia marah, ketusnya luar biasa, judes, dan nggak akan habis-habisnya dia akan bicara untuk memuaskan kemarahannya, melampiaskan kemarahannya ya. Di sini adalah orang-orang yang punya intuisi tajam ya. Dalam berinteraksi itu baik dengan orang lain, ilmunya banyak, pengetahuannya luas. Tapi kata-katanya itu yang kadang-kadang agak pedes gitu ya. Kalau memang ini dia ya, bisa jadi ini dia ya. Jadi kalau orang laki kan biasanya kata-katanya nggak pedes ya, yang pedes itu cewek biasanya gitu. Mungkin ini memang banyak energi-energi yang feminin. Kalau dilihat dari zodiaknya sih, Wands ada ya, Wands, Cup ada, semua zodiak ada di sini. Semua zodiak rata-rata. Cuman yang lebih banyak adalah Sword. Sword itu lebih ke Capricorn, Virgo, Taurus. Orang-orang yang realistis, jujur, dan praktis. Ya, seperti itu. Oke. Kalau ini ada begini nih, saya khawatirnya ini adalah orang yang dalam ikatan pernikahan atau cinta segitiga, bisa masuk juga. Artinya orang yang kalian fokuskan ini, yang menghindar ini sudah punya pasangan ya, atau kalian yang sudah punya pasangan. Saya klarifikasi ya, apakah benar ya. Jadi kalau bacaan di saya itu harus jelas, nggak mengalir terus, jalan terus, nggak. Kalau ada yang ganjil, akan saya tarik kartu lagi. Saya ambil 3 lagi. Karena saya lihat orang ini ya, yang di Emperor ini nggak bisa bergerak, nggak bisa bangkit karena dalam cengkeraman ini. Ya, apa kata ini? Ya, bisa jadi seperti itu. Ya, bukan hanya dia. Oke, kita lihat. Oke. Apakah dia menghindarnya ini ya karena punya pasangan ya, bisa jadi. Ntar. Oke, enggak. Oke. Memang di sini banyak hal yang bersifat materi sih. Tuh kan, living room, family room. Oke, occupation. Oke. Di sini entah dia atau seseorang ini yang saya curigai adalah pasangannya, karena di sini ada family room. Ini memang seseorang ini yang di Emperor, tokoh utamanya ini yang menghindari kalian ini, mungkin pasangannya itu orang yang pekerja keras, lebih banyak pegang peranan di dalam hal material ya, keberuntungan segala macam ya. Great fortune itu bisa jadi keberuntungan, bisa jadi penghasilan ya. Untuk rumah tangga banyak dari yang ini. Jadi bisa dikatakan walaupun ini punya peranan, punya otoritas, tapi mungkin keuangannya di ini yang ngatur. Jadi ini mau bertingkah-tingkah itu nggak bisa. Nah, karena di sini kerja keras, fokus ya, teliti, detail. Nah, ini bukan orang yang mudah dibohongi atau mudah dimanipulasi oleh si Emperor. Nah, paham ya di sini ya. Jadi mungkin ya orang ini kalau memang dalam cinta segitiga atau menghadirkan orang lain, ya memang dia orangnya mungkin masih di bawah dominasi yang ini. Seperti itu loh. Paham ya sampai sini ya. Oke, kita lihat inisialnya ya. Inisial dulu. Inisial dia, inisial kalian. Kalau dia punya pasangan mungkin inisial pasangannya ya. Nama depan, nama tengah, nama panggilan. Oke, sudah nggak mau lagi. Cuman sedikit. Oke. Mayor. Oke, saya turunkan ya.
Ini inisialnya silahkan disesuaikan. Kalau memang benar seperti itu tadi, tapi kita kan belum tahu ya, sebenarnya apa sih penyebabnya atau apa. Penyebab dia itu menghindar ya, terkesan menghindar. Apakah memang menghindar? Iya, tadi saya katakan iya. Bukan terkesan, bukan hanya insting kalian, bukan hanya intuisi kalian, tapi di sini dibenarkan bahwa iya memang dia sengaja menghindar ya. Oke, kita lihat apa sih penyebabnya dia menghindar ya. Kok kurang bagus ya kartunya, bentar. Oke. Penyebab dia menghindar. Terima kasih yang sudah subscribe YouTube saya, sudah bunyikan tanda lonceng, sudah like, comment, share ya. Semoga apresiasi yang kalian berikan membuat saya semakin bersemangat. Yang belum, jangan lupa ya, terutama yang baru saja menemukan channel saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di channel saya. Salam kenal dari saya, Julia Hakim Tarot dari Kota Malang, Jawa Timur. Yang sudah follow Instagram juga, TikTok, terima kasih juga ya. Di sana hanya ada cuplikan-cuplikan aja ya. Kalau mau lengkap di sini supaya pemahamannya juga nggak setengah-setengah. Kalau di YouTube itu lengkap, oke? Bentar, apa sih penyebabnya? Emperor lagi. Tuh kan, dia memang ingin meninggalkan. Nanti kita lihat ya penyebabnya ya, supaya kita bisa lega, bisa puas sama bacaannya, oke? Oke, kabar. Ya, kabarnya stuck. Pinginnya sih, keinginannya ada ya. Cuman, jadi gini, dia tuh punya banyak keinginan. Salah satunya kalian, kepada kalian. Tapi nggak prioritas kalian. Banyak yang dia fokuskan, nggak hanya kalian. Yang jelas dia itu pengen mencari sesuatu yang sifatnya membuat semangat dan membuatnya lebih bergairah. Dalam hidup maksudnya, jangan selalu seks ya. Jadi kalau sesuatu itu memang sudah lagi tidak membuat dia itu bersemangat, males ya dia, stuck seperti ini. Two of Wands ini lebih kepada stagnasi, menunggu waktu yang tepat untuk bertindak, untuk mengasih kabar. Nah, ini kabar, kartu-kartu kabar atau kartu untuk maju, berbuat sesuatu, langkah nyata seperti itu. Tapi di sini enggak, dia berdiam diri dan menunda. Ya, mungkin juga di sini ada keadaan-keadaan yang bingung seperti itu. Karena dia di sini memang orang-orang yang ingin kemitraan yang ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Yaitu tadi bisa mewujudkan mimpi-mimpi dia. Karena mimpi dia juga banyak, nggak hanya wanita, tapi juga uang, juga jabatan, juga pangkat, juga apapun banyak. Ya, seperti itu. Oke, kalau seperti ini kita lihat yang namanya penyebabnya ini apa sih? Nah, di sini benar. Dia ingin meninggalkan. Karena dirasa kalian seperti dia itu bersandar di tempat yang salah, ya. Walaupun dia seorang emperor ya, tapi saya kira dia itu bukan orang yang bebas dalam memakai uang atau apa ya. Di sini ada orang-orang yang sedang kesulitan keuangan sebenarnya. Bisa dikatakan seperti itu kalau dari segi keuangan. Tapi kalau dari segi religi, di sini orang-orang yang kurang iman. Kurang iman dalam artian akhirnya dia itu banyak menggantungkan diri kepada orang lain, menggantungkan diri atau bersandar kepada orang lain saat dia sepi. Jadi kadang-kadang memang seperti salah cari dukungan ya, atau mungkin merasa salah langkah seperti itu. Ya, makanya dia meninggalkan ya. Itu pun dengan satu pertimbangan loh di sini ya. Pertimbangan dengan kalau Temperance ini lebih kepada hal-hal yang sebenarnya harmonisasi ya, sharing, take and give ya. Kalau sudah seperti ini ya, kalau bisa saya lihat, dia ini menghindar penyebabnya adalah kalian itu tidak sebagai kemitraannya itu
tidak memberikan manfaat, seperti itu. Kalau dibilang memberikan manfaat apa ya, kalian bisa sesuaikan. Apakah kalian pernah dimanfaatkan secara materi atau kalian dimanfaatkan secara physically ya? Karena di sini ada pemanfaatan, tapi dia ternyata kalian nggak bisa dimanfaatin seperti itu. Atau ternyata dia salah pilih orang. Ternyata kalian tidak seperti harapan dia bisa memberikan banyak hal ya. Di sini dia sudah menimbang-nimbang ya, menimbang-nimbang. Sudah banyak toleransi. Oh, mungkin belum, mungkin ya. Tapi ini yang jelas jahat. Maksudnya jahat itu ada trik ya, ada maksud tersembunyi sebelumnya. Nah, ya sayang sekali ya, karena saya lihat dari awal sebenarnya ini orang-orang masa lalu ya, orang-orang yang dulunya pernah kalian kenal ya. Ternyata seperti ini. Kalau perasaan cintanya ya, di sini ya, ini terkait dengan hati tadi ya, Ace of Cup, di sini juga Ace of Cup ya. Di awal memang sip, oke ya. Di sini dia ingin mungkin membuka hati untuk orang baru seperti itu. Karena kalian dinilai sudah nggak make sense, sudah tidak sudah nggak bisa dia sudah pesimis untuk hubungan dengan kalian. Dia dengan emperor lagi ya ini ya. Dimana dia itu sebagai seorang yang punya keyakinan ya, punya kontrol ya. Dia bisa merencanakan banyak hal ya. Dia ingin mempergunakan lagi, mungkin ini orangnya ganteng ya. Mungkin orangnya berwibawa, karismatik sehingga orang itu gampang seneng, gampang jatuh hati sama dia. Nah, dia mikir ya, ini sudah nggak baik. Ya sudah, saya akan mulai lagi yang baru. Atau mungkin dia, nah ini kalau saya lihat ya, sebenarnya dia itu gini loh, sebentar ya, gimana saya nyampainya? Orang yang suka dompleng, numpang, atau orang yang suka bersandar dengan sesuatu atau seseorang yang bisa menjanjikan lebih kepada hal materi, kenyamanan, seperti itu. Tapi lebih bersandar ke orang, bukan ke dirinya sendiri, gitu loh. Nyenden sama orang, sama manusia. Nah, ini orangnya. Jadi penyebabnya adalah kenapa dia menghindar. Karena dari waktu ke waktu dirasa kalian itu tidak bisa memberikan apa yang dia harapkan. Bisa physically, bisa material. Nah, seperti itu. Ya? Kok jahat ya kamu ya? Oke, kalau gitu sebenarnya maksud dia itu apa sih? Kok jahat ya kamu ya? Sebenarnya maksud kamu itu apa sih? Di awal seperti itu baik ya. Kemudian kok jadi begini karena tidak mendapatkan apa-apa. Kamu matre ya. Coba kita lihat ya. Sebenarnya keinginan dia apa sih? Apa sebenarnya dia inginnya sungguh-sungguh tapi berubah pikiran ya? Kita lihat ya. Maksud dia, keinginan dia, cepat langsung diberi. Oke. Ini. Oke, kalau dia punya keluarga, dia di sini alasannya adalah healing family issues. Ya, mungkin ada yang sudah ketahuan karena ini cinta segitiga, hubungan rahasia, atau mungkin dia dalam kungkungan pasangannya ya. Di sini dia pokoknya fokusnya ke keluarga ya, atau mungkin ke orang tua seperti itu ya, atau dia sebagai orang tua lebih memikirkan anak ya. Ini sebenarnya beda urusan. Kamu memikirkan anak ya, ini memang anakmu, tapi urusan sama orang lain ini kamu memanfaatkan. Nah, ini kata saya, kata energi saya ya. Tapi ya memang beginilah orang ini. Kita kan nggak bisa memaksakan ya. Walaupun kita mau bisa berpikir dengan logika sederhana. Kalau lu punya masalah ya, selama nggak berkaitan sama kita ya, sama diri dengan hubungan kita, ya kenapa hubungan kita yang jadi korban ya, kan seperti itu. Tapi nggak bisa.
kita memaksakan hal seperti itu. Orang punya pemikiran sendiri, langkah yang ingin dia ambil, bukan yang ingin yang kita inginkan dia ambil kan gitu, ya kan? Ya nggak bisa, karena tetap aja 2 orang, 2 kepala, 2 isinya, ya kan? Kemudian beda tujuannya, beda visi misi, ya pertanggungjawabannya juga berbeda juga, sendiri-sendiri. Di sini memang niatnya retreat. Maksudnya apa? Memang sengaja menarik diri. Ya, jadi ini memang benar-benar orang yang datang dalam suatu hubungan, ya, tapi tidak dengan serius. Ada maksud tersembunyi. Ya. Kemudian di sini free yourself, ya. It's time to take back control of your life. Jadi dia ya pergi gitu aja. Dia maksudnya apa? Ya wis biar kamu bebas. Loh, lah kok enak? Ya kan gitu. Kalau sudah menghadapi seperti ini, saya harus gimana sih Bunda? Ya logis aja lah. Orang dimanfaatin atau dia nggak bisa mendapatkan apa-apa dari kalian. Kalian cuman dia datang hanya kalau ada butuhnya aja. Apa kalian nyaman hubungan seperti itu? Kan nggak nyaman. Tapi saya terlanjur cinta. Ya. Itu proses ya, proses. Kenapa cinta itu tetap melekat dalam diri kita? Karena memang kita nggak mau ngelepasin. Ada kemarahan, kekecewaan, nggak terima, mangkel, sebel, ya. Jadi itu justru membuat kita terikat sendiri sama energi-energi negatif sehingga susah untuk melepaskan dan mengikhlaskan dia. Kalau saya dalam hubungan ini ya, kemudian dia menghindar, saya akan mengucap syukur. Alhamdulillah saya dihindarkan dari orang-orang yang mau morotin saya, yang mau memanfaatkan saya. Kalau masalah cinta, wah itu pasti dengan berjalannya waktu ya. Yakinkan saja pada diri sendiri akan datang seseorang yang lebih baik. Karena orang ini gak baik, makanya Tuhan gak mau kalian terlalu sakit, diambillah. Jadi bukan kenapa sakit sekali ya ditinggalkan dia, bukan. Kalau dia tetap di situ, di dalam hubungan itu, di dalam hati kalian, itu akan menjadi lebih sakit lagi. Makanya Tuhan kasihan sama kalian, maka diangkat, diambil, dihindarkan. Berarti Tuhan sayang sama kalian. Harus disyukuri, bukan ditangisin. Wong orangnya kayak gini kok ditangisin. Kalau aku tak masukkan itu tong sampah, sudah saya nggak mau lihat-lihat lagi, nanti tangan saya kotor. Kan gitu ya. Filosofi dan analoginya seperti itu ya. Jadi teman-teman bersyukurlah kalau kalian ada yang menghindar ya. Kalau memang di balik itu kalian ada maksud ya. Mereka itu menghindar karena mereka mungkin juga digerakkan oleh alam semesta supaya nggak lagi mengganggu kalian ya, dijauhkan dari hidup kalian supaya kalian tidak masuk terlalu jauh dengan dia ya, karena kalian diselamatkan karena dia bukan orang yang baik. Banyak-banyak bersyukur kalau memang ini bacaan ini resonate untuk kalian. Jangan terlalu disedihin. Kalau memang cinta ya dilepasin lah. Itu bukan cinta, itu obsesi. Itu sakit hati ya. Kalau cinta kasih nggak mungkin memanfaatkan ya. Logis aja. Sederhana saja kita memikirkannya ya. Yakinlah kalau kita memang sudah siap, sudah healing, sudah sembuh dari luka batin. Kita siap menerima energi-energi positif. Insya Allah yang namanya alam semesta akan memberikan orang yang lebih baik, kan seperti itu. Maka siapkanlah wadahnya, siapkanlah diri kita untuk menerima hal-hal yang lebih baik, bukan orang-orang yang seperti ini lagi ya. Karena sebenarnya kalau kita energinya jelek, yang datang juga jelek-jelek kok ya. Kecewa, marah, mangkel, berharap orang yang menyakiti kita akan dapat karma. Nah yang seperti itu tuh justru sebenarnya ke kita sendiri. Seperti mendoakan diri sendiri gitu loh ya, mendoakan diri kita untuk yang jelek-jelek, maka doakanlah yang baik-baik supaya datangnya ke kita itu juga yang positif, yang baik-baik juga gitu loh. Oke, saya kira ini aja bacaan saya. Kalau ini nggak resonate, mungkin ini memang bukan cerita kalian, mungkin cerita orang lain yang juga nonton video ini ya. Jangan dipas-pasin, jangan dicocok-cocokin ya. Mungkin kalau kali ini nggak resonate, bisa nonton video saya yang lain. Mungkin di sana ada yang lebih resonate ya. Terima kasih yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir dan yang setia menonton video-video saya. Terima kasih apresiasinya. Semoga berkah untuk kalian semuanya. Dan sampai jumpa di video-video saya yang lainnya. Dadah.